Di sini kita gunakan plus atau minus? Sudah pasti kita gunakan minus karena ini diperlambat. W0 nya berapa? Oke, kita langsung ke nomor 1. Mula-mula roda sebuah kendaraan berputar dengan kecepatan sudut. Berarti yang ini ya. Nah, kecepatan sudut berarti W0 itu sama dengan 10 radian per second. Oke. Nah, setelah melakukan putaran sebanyak 40 radian, berarti ini adalah theta ya, sudut yang ditempuh. Itu 40 radian. Nah, roda tersebut berhenti. Berarti WT0 nya, kecepatan sudut akhir adalah 0 ya. Nah, perlambatan yang dialami oleh roda tersebut adalah yang ditanyakan yang ini, alfanya ya, percepatan. Oke. Nah, di GLBB kita sudah belajar formula yang ini ya. Kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal dipangkatkan 2 plus minus 2 kali percepatan dikali dengan jarak tempuh ya. Oke. Kapan digunakan plus dan kapan digunakan minus? Kalau minus adalah perlambatan ya teman-teman. Nah, sementara di sini adalah GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, formulanya adalah kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal plus minus 2 kali percepatan dikali sudut tempuh. Oke. Nah, ini formula ini. Jadi kita sisa input, WT nya sama dengan berapa? WT nya sama dengan 0 ya. 0 ya. Sekarang kecepatan awalnya adalah 10 pangkat 2 ya. Nah, plus atau minus? Minus karena perlambatan ya teman-teman. Nah, dikali 2 dikali dengan percepatan ya, dikali dengan sudut tempuh. Sudut tempuhnya berapa? 40 ya. Nah, ini sudah bisa. Berarti di sini minus pindah ke kiri jadi 2 alfa kali 40. Nah, sementara di sini 10 pangkat 2. Oke. 2 kali 40 itu 80 alfa sama dengan 100. Yang mana bisa diserot? Serot ya. Jadi alfa sama dengan 10/8 atau berapa nih teman-teman? 1,25 ya. Radian, satuan dari percepatan sudut adalah radian per second pangkat 2. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, langsung ke nomor 2. Sebuah benda berotasi dengan kecepatan sudut 40 radian per second. Jadi WT, nah ini ya arah kecepatan sudut seperti ini di ilustrasi gambar ini. W0 atau kecepatan sudut awal itu sama dengan 40 radian per second. Radian per second. Oke. Jika setelah 2 second kecepatan sudutnya menjadi 80 radian per second, jadi T sama dengan 2 second. Kemudian WT itu sama dengan 80 radian per second. Oke. Di sini ditanyakan, maka hitunglah besar sudut tempuhnya. Jadi yang ditanyakan adalah theta. Theta sama dengan titik-titik. Nah, di GMBB tadi sudah ya. Kita tuliskan ulang biar diingat. Jadi WT sama dengan W0 plus minus alfa kali T. Nah, formula yang kedua itu sama dengan theta sama dengan W0 dikali T plus minus 1/2 alfa dikali T. Yang formula ketiga, WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat plus minus 2 kali alfa dikali theta. Oke. Ini ya. Nah, ini formula yang penting di GMBB. Sekarang kalau kita mau mencari theta kita butuh A, berarti kita gunakan formula yang pertama. Pertama itu yang ini ya. Jadi WT nya sama dengan 80 ya. 80 sama dengan W0. W0 nya sama dengan 40. Plus minus plus ya, karena dipercepat. Nah, tambah alfa dikali T, time, berarti 2 second. Jadi tulis 2 ya.
Nah, sekarang 80 dan 40. Berarti 80 kurang 40. 40 pindah ke kiri ya. Jadi minus. Jadi 40 sama dengan 2 alfa. Nah, sekarang sama dengan berapa nih teman-teman? Ini bisa tewas ya. Serot. Jadi alfa sama dengan 20 radian per second pangkat 2. Radian per second pangkat 2. Percepatan dari sudut itu ini ya, satuannya radian per second pangkat 2. Oke. Sekarang kita gunakan formula yang kedua. Yang ini ya. Jadi theta itu sama dengan berapa teman-teman? Theta W0. W0 nya sama dengan 40 dikali T berarti 2 ya. 2 di plus atau di minus? Plus karena dipercepat ya. Nah, tambah 1/2 alfa kali T. Alfanya sudah diketahui 20 ya. 20 dikali T nya berapa? 2 ya. 2 dipangkatkan 2. Oke. Yang mana bisa ditewaskan? Tewas sisa 10 ya. Nah, sama dengan 40 kali 2 itu sama dengan 80. Nah, ini ditambah 10 kali 2 pangkat 2. 10 kali 4 berarti 40 sama dengan 80 tambah 40. 80 tambah 40 sama dengan 120 ya. 120 radian. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, langsung ke nomor 3. Sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 3 radian per second. Jadi alfa itu sama dengan 3 radian per second pangkat 2. Oke. Jika mula-mula benda diam, jadi W0 nya itu sama dengan 0 ya. Nah, tentukan kecepatan sudut benda setelah 5 second dan sudut tempuh setelah 5 second. Jadi WT nya yang ditanyakan ketika T itu 5 second. Kemudian yang ini juga ya, sudut tempuh. Oke. Untuk mencari WT ya, ada formula seperti ini ya. Di soal nomor 1 dan 2 sudah saya tuliskan. WT sama dengan W0 plus minus alfa kali T. Nah, kita ketahui bahwa ini dipercepat, jadi kita gunakan yang plus ya. WT yang ditanyakan sama dengan kita input. W0 nya berapa? 0 ya. Plus karena dipercepat dikali alfa. Alfanya berapa? 3 dikali T nya berapa? T nya sama dengan 5. Nah, jadi 3 kali 5 sama dengan 15 radian per second. Oke. Nah, untuk mencari theta atau sudut tempuh, kita ketahui formulanya seperti ini ya. Nah, theta sama dengan V0 W0 ya, kecepatan sudut dikali waktu plus minus 1/2 alfa dikali T pangkat 2. Oke. Jadi W0 nya ini diserot ya. Diserot karena 0 ya. 0 kemudian dikali 1/2 alfa kali T pangkat 2. Nah, 1/2 kali alfanya berapa? 3 ya. 3 dikali 5 pangkat 2. T sama dengan 5 ya ini. 5 pangkat 2 kemudian diperkalikan semua. 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kan 25. 3 kali 25 itu sama dengan 75 ya. 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 radian ya. Radian, satuan dari sudut tempuh adalah radian. Oke, gampang ya teman-teman. Langsung ke nomor 4. Sebuah benda berotasi dengan kecepatan 120 per ppm, atau saya tuliskan di sini ini ya. W0 nya itu sama dengan 120 per RPM ya. Saya tulis saja RPM, sama saja, rotasi per menit atau putaran per menit. Nah, jika setelah 10 detik benda tersebut berhenti, jadi T di sini 10 detik ya. Detik atau second, sama saja teman-teman.
Nah, kemudian berarti WT-nya atau kecepatan sudut akhir itu sama dengan 0. Nah, maka hitunglah besar sudut yang ditempuh benda tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini ini ya, theta. Nah, untuk mencari theta kita butuh nilai alfa. Oke. Kita butuh nilai alfa. Nah, W0-nya ini kita konversi dulu karena ini belum satuan SI ya. Jadi W0 120 per pi kita jadikan radian per second. Jadi kali 2pi radian ya. Radian. Nah, dibagi dengan, kalau menit dirubah jadi second, dibagi dengan 60 second. Oke, yang mana bisa ditewaskan? Ini tewas, tulis 2 ya. 120 bagi 60 sama dengan 2. Ini tewas, pi bagi pi 1 ya. Nah, sama dengan 2 kali 2, jadi 4 radian per second. Oke, jadi W0-nya itu 4 radian per second. Nah, sekarang kita mencari nilai alfa. Alfanya dulu percepatan. Jadi WT itu sama dengan W0 plus minus alfa kali T. Nah, WT-nya itu sama dengan 0 ya. W0-nya berapa? 4 ya. 4 ditambah atau dikurang, karena ini diperlambat jadi dikurang teman-teman. Nah, kali alfa dikali waktunya berapa? Sama dengan 10 ya, dikali 10. Nah, jadi di sini minus pindah ke kiri. Jadi plus ya. Jadi 10 alfa sama dengan 4. Jadi alfa sama dengan 4 per 10 atau sama dengan 0,4 radian per second pangkat 2. Oke, kalau sudah seperti ini berarti theta sudah bisa dicari ya teman-teman. Theta sama dengan W0T plus minus 1/2 alfa dikali T pangkat 2. Nah, di sini kita gunakan plus atau minus? Sudah pasti kita gunakan minus karena ini diperlambat. W0-nya berapa? 4 dikali waktunya berapa? Adalah 10 ya. Dikurang 1/2 kali alfanya berapa? Percepatannya berapa? 0,4. Nah, dikali T pangkat 2 jadi 10 pangkat 2. Oke. Lanjut sama dengan 4 kali 10. 40 ya, dikurang 1/2 kali 0,4 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu kan 100. 100 kali 0,4 40 ya teman-teman. 40 dibagi 2 itu sama dengan 20. Jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20 radian. Oke, gampang ya teman-teman, mudah. Jadi fisika itu gampang. Oke. Kita ke nomor terakhir. Suatu kincir angin berputar dengan percepatan angular. Yang ini ya. Jadi alfa 2pi radian per second pangkat 2. 2pi radian per second pangkat 2. Oke, jika mula-mula kincir tersebut dalam keadaan diam, maka setelah 10 second kincir telah berputar sebanyak, mula-mula diam berarti W0-nya itu sama dengan 0. Kemudian pada saat T sama dengan 10 second. Nah, yang ditanyakan itu adalah theta, sudut yang ditempuh dalam putaran ya. Putaran ini yang ditanyakan, dinyatakan dalam putaran. Oke, kita ketahui bahwa theta sama dengan W0T plus minus 1/2 alfa kali T pangkat 2. Oke, W0-nya kita sudah ketahui tadi bahwa 0 ya, dikali T sama dengan 10 ya, kali 10. Ini ditambah atau dikurang? Ditambah karena dipercepat ya, mula-mula diam berarti selanjutnya bergerak. 1/2 dikali alfa. Alfanya berapa? Alfanya sama dengan 2pi ya. 2pi dikali T. T pangkat 2 berarti 10 pangkat 2. Oke, yang mana bisa tewas? Nah, ini langsung serot ya. Ini langsung serot. Jadi 0 ya. 0 tambah 1/2 kali 2pi. Jadi ini tewas. Pi kali 10 pangkat 2 berarti 100 pi. Nah, jadi theta sama dengan 100 pi radian. Nah, ingat ini masih dalam bentuk radian. Oke. Kalau satu putaran ya sama dengan 2 pi radian.
radian. Oke. Sorry. 2pi radian. Oke. Jadi kalau 1 radian sama dengan 1 putaran ya. Putaran dibagi 2pi. Oke, jadi kita lanjutkan di sini. 100 dikali pi radian dijadikan putaran. Jadi 1/2 pi dikali putaran. Nah, yang mana bisa ditewaskan? 100 dibagi 2 sama dengan 50. Pi bagi pi 1 ya. Jadi sama dengan 50 putaran. Oke. Gampang ya? Jadi fisika itu gampang, fisika itu mudah. Jangan lupa teman-teman tinggalkan jejak berupa subscribe channel ini, biar channel ini makin berkembang ke depannya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.